Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufiknya untuk bisa terus istiqomah di atas kebaikan, di atas thalabul ilm, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Quranul Karim. Dan sekarang kita masuk ke surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur dikategorikan oleh para ulama sebagai surat Makkiyah. Surat apa ibu-ibu? Surat Makkiyah. Surat yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah. Sebelum Nabi berhijrah dari Mekah menuju Al-Madinah. Surat ini diantara nama lainnya disebut dengan surat Al-Maqabir. Surat apa? Al-Maqabir. Karena kata Al-Maqabir itu tidak ada di dalam surat-surat yang lain kecuali dalam surat ini, yaitu pada ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Makanya diantara nama lain dari surat ini disebut dengan surat Al-Maqabir. Nah, maqabir itu sendiri itu jamak dari bentuk plural atau plural ya? Iya, kok jelimet banget ya. Ini durung ngopi makanya kayak jelimet gini. Plural. Nah, bentuk jamak dari kata makbaroh. Makbaroh itu artinya kuburan. Jadi maqabir itu adalah kuburan. Jadi paling enak bahasa Indonesia sebenarnya diulang-ulang aja, itu sudah bentuk jamak. Jadi al-maqabir itu bentuk jamak dari kata makbaroh yang artinya kuburan. Jadi nama lain dari surat At-Takatsur ini surat apa, Bu? Surat Al-Maqabir. Surat ini Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat Al-Kautsar. Surat apa, Bu? Surat Al-Kautsar. Para ulama berselisih pendapat tentang asbabun nuzul dari surat ini. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Qatadah, oleh Qatadah As-Sadus, salah seorang ulama tabi'in, ulama tafsir, murid dari Ibnu Abbas. Beliau pernah mengatakan, nazalat fil Yahud. Surat ini turun kepada orang-orang Yahudi, yang mana mereka mengatakan, nahnu aktsaru min bani fulan. Kami ini memiliki harta lebih banyak dari Bani Fulan, wa Banu Fulan,
aksar min bani fulan, sedangkan bani fulan lebih banyak dari bani fulan. Alhahum dzalika hatta matu dullal. Ya, yang mana hal tersebut membinasakan mereka sampai mereka pun meninggal dalam kondisi sesat. Ini kata kota ada bahwasanya surat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Di antaranya ada pula yang mengatakan seperti apa disampaikan oleh Al-Muqatil wal Kalbi. Surat ini turun fi hayyaini min Quraisy, yaitu kepada dua suku dari kalangan Quraisy. Yang pertama yaitu Abdi Manaf, dan yang kedua dari kalangan Bani Saham. Kana bainahuma liha fata'adda as-sa'ada wal asyraf ayyuhum aktsar. Lalu mereka pun saling berbangga-bangga mana di antara mereka yang paling banyak orang-orang mulia. Jadi intinya surat ini Allah turunkan untuk menjelaskan tentang larangan kita itu ya memperbanyak atau berlomba-lomba di dalam memperbanyak harta, memperbanyak urusan-urusan duniawi. Ya, kita dilarang untuk berlomba-lomba dalam masalah ini. Tapi kalau Allah memberikan kita lebih, maka itu tidak ada masalah. Baik, sekarang kita baca suratnya, biar kita memiliki gambaran yang jelas terkait surat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama dan kedua. Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Sungguh celaka orang-orang yang at-takatsur, berlomba-lomba untuk memperbanyak, ya, atau bermegah-megahan, menjadikan mereka itu lalai. Hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian mereka pun masuk ke dalam kuburan-kuburan mereka. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadhil jumlatu jumlatun khabariyah. Kedua kalimat ini, dua ayat ini sifatnya adalah khabariyah, sebagai kabar. Yukhbirullahu azza wa jalla biha al-ibadat, yang mana Allah Ta'ala ingin mengabarkan kepada hamba-hambanya bahwasanya bermegah-megahan itu adalah perkara yang bisa membinasakan. Saling bermegah-megahan. Dan ini yang kita dapati dalam kehidupan kita sekarang. Banyak orang itu berlomba-lomba untuk saling bermegah-megahan. Ya. Ini pasti nggak bisa diarahkan ke sini tadi. Ya. Saling bermegah-megahan. Dan ini kebiasaannya orang-orang kafir dan diikuti oleh orang-orang muslim. Makanya kata para ulama, di antara bentuk tasyabbuh yang dilakukan oleh orang-orang mukmin terhadap kebiasaan orang-orang kafir itu adalah at-tasyabbuh bil akhlaq wal muamalah, yaitu menyerupai orang kafir dalam masalah perangai dan muamalah. Mana di antara bentuk perangai yang diikuti oleh orang muslim terhadap orang kafir? Seperti perangai rakus terhadap urusan-urusan dunia. Itu perangai yang tidak baik yang dimiliki oleh orang-orang kafir, kemudian diikuti oleh orang muslim. Sedangkan mana bentuk muamalah yang diikuti oleh orang Islam dari orang kafir? Seperti muamalah tidak mengenal halal haram. Orang kafir kan tidak kenal mana halal mana haram, yang penting semuanya disikat. Tapi kalau orang Islam, dia kan harus bisa membedakan mana yang halal mana yang haram. Dan itu mulai diikuti oleh orang-orang kafir, orang-orang muslim. Halal haram itu tidak peduli, yang penting cuan, cuan dan cuan. Yang penting hartanya banyak.
Nggak peduli mau halal, mau haram, mau banyak, mau sedikit, yang penting sikat semua. Nah, ini diantara bentuk tasyabbuh. Tasyabbuh orang-orang beriman kepada orang-orang kafir yang mulai menjamur di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Maka hati-hati perkara seperti ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya. Jadi bukan hanya dalam masalah urusan ibadah, dalam masalah urusan ritual keagamaan, tapi dalam segala aspek kita itu bertasyabbuh kepada orang-orang kafir. Dan ini sangat disayangkan seperti ini. Ya, sangat disayangkan. Karena ini menjadikan kita kehilangan jati diri kita sebagai seorang muslim. Yang mana Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bersikap zuhud terhadap urusan duniawi, sementara justru kita kebalikannya, berlomba-lomba dan berbegah-begahan dalam urusan-urusan dunia. Lihat tetangganya beli ini, ikut beli ini. Lihat tetangganya beli itu, ikut beli itu. Lihat tetangganya besarin rumahnya, ikut dia besarin rumahnya. Lihat tetangganya naikin rumahnya, diikut naikin rumahnya. Cuma satu yang tidak bisa diikuti. Lihat tetangganya nikah lagi, nggak bisa ikut dia. Nggak bisa ikut dia. Nah, ini dia mulai diikuti oleh kebiasaan orang-orang muslim. Makanya Allah ingatkan, kenapa bermegah-megahan itu bisa melalaikan kalian atau menghinakan kalian, menghancurkan kalian, kata Syekh, syagalakum hatta lahautum an ma huwa ahammu min dzikrillahi ta'ala wal qiyami bit ta'ah. Yang mana perkara tersebut dapat menyibukkan kalian sampai kalian pun lalai dari perkara yang paling penting, yaitu berzikir kepada Allah dan menjalankan ketaatan. Orang kalau sudah ngomong masalah cuan lupa ibadah aja. Apalagi kalau sudah kerja tidak cukup 8 jam, tambah lemburnya, sampai ibadah ditinggalkan. Kalau kita pikir ya, berapa sih kita dapat dari lembur itu? Paling 1 jam ada yang lemburnya 15.000, ada yang 20.000, ada yang ya mentok-mentok 50 mungkin dah. Kerja normal 8 jam, tambah lembur 8 jam. Jadi lemburnya aja 400.000 per hari. Dia lembur 5 hari, berarti 2 juta. Belum kesehatannya terganggu, belum jam tidurnya terganggu, belum kemudian ibadahnya pun terganggu. Saya tuh heran ya, kalau urusan ibadah itu nggak ada waktu, tapi kalau urusan untuk mabar itu selalu ada waktu. Tahu mabar ibu-ibu? Tahu mabar? Apa mabar? Makan bareng, pinter ibu-ibu. Main bareng, main game online bareng itu loh. Untuk main game online itu selalu ada waktu, tapi kalau untuk urusan ibadah nggak ada waktu, sibuk. Tapi giliran urusan seperti itu selalu ada waktu. Kita ini sebenarnya hamba siapa sih sebenarnya ini? Kalau kita hamba Allah, kita harus ikuti aturan Allah. Tapi kalau kita adalah hamba dunia, Nabi sudah ingatkan kepada kita, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul qamisah. Sungguh celaka yang menjadi hamba dinar, hamba dirham, dan hamba khamisah. Khamisah itu hamba sutra. In udiya radhiya, kalau dikasih meriah ridho, kalau nggak dikasih sakhito, kalau nggak dia beri dia murka. Nah, ini contoh budak-budak dunia itu seperti itu. Dikasih senang, nggak dikasih pelit katanya. Tapi kalau hamba Allah dikasih, walhamdulillah, nggak dikasih, ya sudah, sabar. Berarti bukan rezeki, gitu aja repot. Nah, ini yang kita dapati di dalam tubuh kaum muslimin seperti ini. Menyibukkan kita dari perkara yang paling penting. Sebanyak apapun harta yang panjenengan sedoyo miliki, ya, itu tidak bisa membeli ketenangan hati. Betul atau tidak? Tidak bisa membeli ketenangan hati. Sebanyak apapun harta yang Anda miliki, mungkin ada orang bilang uangnya tidak ada nominalnya, saking banyaknya.
Justru itu tidak menjadikan dia tenang, karena dia khawatir uangnya akan hilang, habis. Dicuri orang, ditipu orang, titip di bank. Bukan hanya bank dalam negeri, luar negeri, titip di Singapura, titip di Swiss. Khawatir juga. Kemudian saham dari bank itu anjlok, nanti nggak bisa uangnya dicairkan. Khawatir juga, banyak yang seperti itu. Jadi jangan kira orang punya banyak uang juga kemudian dia tenang. Justru dia tambah khawatir itu. Kalau tempat dia simpan uang itu bangkrut, dia investasi ini segala macam, khawatir sahamnya anjlok kemudian hangus sudah. Ya kan banyak yang seperti itu. Tahu-taunya anjlok, hangus, uangnya hilang miliaran, stroke. Benar tidak? Banyak. Loh, banyak yang seperti itu, Bu. Saya bukan berbicara tanpa data, saya berbicara ini by data, karena orang datang ngomong sama kita. Ustadz, saya dulu itu broker saham, Ustadz, gini. Ustadz, saya dulu begini, saya punya harta begini, saya punya, sampai dia cerita, Ustadz, dulu saya punya mobil ini gini. Ya saya lihat sekarang itu mobil-mobil sekarang tuh, aduh, saya sudah pernah punya, Ustadz. Tapi semua itu tidak menjadikan saya tenang. Khawatir kalau lecet ini tidak bisa ditanggung asuransi, karena asuransi itu kan ada apa istilahnya, ada rate accidentnya kan, dia akan ditanggung sekian persen segini. Tapi setelah saya dekat dengan Allah Ta'ala, saya beribadah kepada Allah, semua saya asuransikan kepada Allah Ta'ala, menjadi hidup saya tenang, Ustaz. Nah dari situ kita tahu uang banyak itu tidak bisa membeli ketenangan, karena ketenangan itu didapatkan dengan cara kita berzikir kepada Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd. Apa kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, posisi paling bawah. Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu adalah sebab hati itu menjadi tenang? Bayangkan Allah sebutkan di sini berzikir sama Allah, bukan dengan iksarul mal, memperbanyak harta, bermegah-megahan, bukan itu. Antum kira orang bermegah-megahan, bangun rumah bagus-bagus, kemudian dia itu bahagia. Luarnya tok kelihatan bahagia, tapi dia mikir ini rumah kemalingan, rumah kebakaran, ini segala macam. Ya, gimana nanti kalau ditinggal pulang mudik segala macam. Ya, ini yang terjadi dalam diri orang-orang yang menganggap kebahagiaan yang hakiki itu dan ketenangan hati itu dengan cara mengumpulkan harta dan berbangga-banggaan dalam urusan dunia. Lihat Fir'aun itu, saking khawatirnya Fir'aun kehilangan tahta kerajaannya, dia pun memberikan perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Bahagia nggak dia? Enggak, sengsara dia aja mah. Kalau kata orang sini sengsoro, tidak bahagia dia. Ya. Makanya benar kata Syekh di sini, bermegah-megahan itu menjadikan kita sibuk dan lalai dari kita berzikir, yang mana itu merupakan ahammus syai', perkara yang paling utama untuk kita lakukan. Ya. Wal khitab huna, maka ayat ini Allah tujukan li jamil ummah, kepada seluruh manusia. Illa annahu yukhassisu biman syaghalatuhum umurul akhirah an umurid dunia wa hum qalil. Tetapi itu dikecualikan dari orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan urusan akhirat, bukan dengan urusan dunia. Dia mencari dunia, dia tetap cari dunia. Dia bekerja, dia bagaimana cara memberikan nafkah sama istri dan anaknya kalau dia tidak bekerja. Dia tetap bekerja, cari nafkah, dia mencari yang halal. Tapi itu tidak melalaikan dia dari berzikir kepada Allah, dari melaksanakan ibadah, dari melaksanakan ketaatan dia kepada Allah. Dan kata Syekh, wahum qalil, dan orang seperti ini itu sangat sedikit, tidak banyak. Kalau antum orang-orang yang tidak dilalaikan dengan pekerjaan antum, berarti antum termasuk orang yang dipilih sama Allah Ta'ala. Karena tidak semua orang dipilih. Kalau antum dijadikan orang-orang yang dalam kondisi ibadah, dalam kondisi bekerja antum ingat Allah, dalam kondisi bekerja antum melaksanakan ketaatan kepada Allah, berarti antum orang yang dipilih.
dan bersyukurlah. Nggak usah dipilih sama presiden, nggak apa-apa. Nggak dipilih sebagai warga terbaik sama Pak Wali Kota Eri Cahyadi, nggak apa-apa. Yang penting antum dipilih sama Allah menjadi orang yang tidak lalai dari berzikir di tengah kesibukan duniawi antum. Itu perkara yang sangat sulit didapatkan dalam hidup ini, jemaah. Karena umumnya orang itu kalau sudah bekerja kebanyakan disibukkan dengan urusan pekerjaannya. Disibukkan dengan urusan pekerjaannya. Disibukkan dengan urusan duniawinya. Tapi ada jenis pekerjaan antum tidak bisa tinggalkan sembarangan, jemaah. Kayak dokter itu lagi operasi, masa antum habis bedah orang kemudian dengar adzan Allahu Akbar, anak tak sholat dulu ya. Ini orang sudah dibedah lu ini. Terus ditinggal pergi sholat. Yang ada itu kan bisa ada bakteri yang masuk, debu yang masuk, terjadi infeksi dari dalam, bahaya juga. Maka harus diselesaikan. Ya. Tapi hal ini dikhususkan kepada jenis pekerjaan yang bisa ditinggal. Yang bisa ditinggal. Taib. Wa inna manakulhum qalil. Kenapa kita katakan orang-orang yang seperti ini sedikit? Li'annahu sabata fis sahihain. Karena telah jelas datang di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anallaha tabaraka wa ta'ala yaqul yaumal qiyamah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi di hari kiamat. Ya Adam, wahai Adam, fayaqul, maka Adam mengatakan labbaik wa sa'daik wal khair fi yadik. Aku penuhi panggilanmu dan segala kebaikan dari berada di tanganmu. Fayaqul, maka Allah berkata kepada Adam, akhrij min dzurriyyatik ba'san ilan nar. Keluarkanlah dari keturunanmu ini ya orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka. Afwan. Kata Nabi SAW, akhrij min dzurriyyatik, keluarkanlah dari keturunanmu ini ba'san ilan nar, yaitu orang-orang yang diangkat dari api neraka. Qala wa ma ba'san nar. Maka Adam berkata, siapa mereka yang dimasukkan ke dalam api neraka itu? Min kulli alfin tis'un mi'ati wa tis'atin wa tis'in. Jadi pada setiap 1999 itu diambil satu untuk dimasukkan ke dalam api neraka, untuk dimasukkan ke dalam surga. Jadi satu di surga, sisanya ke dalam api neraka. Jadi setiap 2000 orang, satunya diambil untuk masuk surga, kemudian sisanya dimasukkan ke dalam api neraka. Itu antum bayangkan jemaah, setiap 2000 orang itu satu masuk surga, satu tok diambil masuk surga. Jadi kalau ada 100 juta berarti berapa orang itu? Per 2000 satu orang. Jadi di 2000 orang itu 1999 orang masuk ke dalam api neraka, satunya dimasukin surga. Sekarang kalau 100 juta orang, berapa orang? Sedikit. Maka itu menunjukkan orang-orang yang mereka itu sibuk terhadap urusan akhirat dan tidak disibukkan dengan urusan dunia itu sangat sedikit. Sebaliknya, orang yang sibuk dengan urusan dunia dan lupa terhadap urusan akhirat itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Ya. Maka dia jauh lebih banyak.
Kemudian dikatakan di sini, wa amma qauluhu at-takatsur. Adapun apa yang dimaksud dengan at-takatsur, yaitu bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Apa sih maksud sebenarnya dari kata at-takatsur ini? Maka kata Syekh, fa huwa yashmulu at-takatsur bil mal. Bisa jadi orang itu mereka berbanyak-banyakan dalam masalah harta. Itu yang pertama, yang sering dilakukan. Berbanyak-banyakan dalam masalah harta. Lihat temannya mengungguli dia, dia pun bekerja keras untuk mengungguli temannya tersebut. Kalau sudah bisa diungguli, ternyata ada yang lebih unggul dari dia, berusaha lagi untuk mengunggulinya. Banyak yang seperti itu. Wat takatsur bil qabilah. Ada pula yang mereka itu bermegah-megahan dengan kabilahnya. Oh, saya keturunan fulan, saya dari kabilah ini, kabilah ini. Dan itu kebiasaan orang Arab dulu. Mereka berbangga dengan kabilahnya. Kalau mungkin kalau di kita ini berbangga dengan sukunya. Wat takatsur bil jah. Ada pula yang bermegah-megahan dengan posisinya, dengan kedudukan dia di tengah masyarakat. Jadi nggak cukup jadi seorang seorang gubernur, dia pun ingin menjadi seorang presiden. Nggak cukup jadi presiden, dia ingin menjadi apa? Nggak ada lagi sudah. Apalagi coba? Pemimpin dunia mungkin, khalifah. Intinya dia tidak pernah puas gitu loh. Dia ingin selalu berada pada posisi yang paling atas. Tidak ada orang yang boleh melewati dia. Wat takatsur bil ilm. Ada pula mereka itu yang bermegah-megahan dengan ilmu. Jadi memperbanyak ilmu itu bukan untuk menghilangkan kebodohan, tetapi supaya dia itu lebih dikenal, lebih alim daripada yang lainnya. Ini tidak benar seperti ini. Ini contoh orang yang siap untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Orang-orang yang memperbanyak ilmu bukan rangka untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya, tetapi untuk supaya dilihat lebih alim dari yang lainnya. Itu tidak boleh. Jadi ini saya ingin nasihati kepada diri saya juga dan kepada antum semuanya ya. Jangan sampai banyaknya kita mengikuti pengajian untuk kita mendapatkan ilmu yang banyak, kemudian menjadikan antum akhirnya sombong di hadapan yang lainnya. Kamu ikut kajian di mana? Oh, saya ikut kajian di sini saja. Ah, kamu cuma satu tempat. Kayak saya nih, utara, timur, selatan, barat, barat daya, barat laut saya ikuti. Ya, semua kajian saya ikuti. Supaya dia itu dikatakan sebagai orang yang banyak mengikuti pengajian, bukan untuk mencari ilmu dan mengobati kebodohan, hanya sebagai bentuk dia berbangga-bangga dalam masalah itu. Dan itu tidak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Dan ini juga sering menyerang ustadz. Ustadz itu kadang-kadang fitnahnya, ada ustadz itu dia berusaha untuk mencari di mana kajian-kajian supaya dia dikenal sebagai orang yang sibuk dan banyak pengajiannya. Nah, kadang-kadang ada orang seperti itu, memperbanyak ilmu tapi bukan untuk dalam rangka mengangkat kejahilan dalam dirinya, tapi untuk supaya kelihatan dia orang alim gitu, dia supaya dia itu dihormati sama yang lainnya. Tidak seperti itu konsepnya. Kita punya banyak ilmu itu bukan dalam rangka untuk kita dihormati, tidak, tapi untuk dalam rangka sebagaimana kita memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya kan definisi ilmu yang ikhlas itu adalah li raf'il jahli an nafsi wa raf'il jahli an ghairi. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Kalau bukan karena niat ini antum belajar, maka bisa dikategorikan atau bisa dipastikan ilmu yang kita pelajari itu pasti untuk berbangga-bangga diri. Ini sudah hal yang disepakati oleh para ulama, karena banyak yang seperti itu. Maka akhirnya kenapa dia pun tidak bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saudaranya? Yaitu tadi, karena niatnya sudah salah. Dan Allah tidak akan pernah mau membantu orang-orang yang tidak ikhlas. Allah itu akan membantu dai-dai yang ikhlas dan akan membinasakan pelan-pelan dai-dai yang tidak ikhlas dalam dia berdakwah. Coba antum lihat, Bapak Ibu lihat, mereka yang suka meneriakkan untuk menjatuhkan Islam dari masa ke masa, apakah mereka bertahan lama? Tidak, pelan-pelan hilang. Tapi coba lihat dai-dai yang ikhlas lillahi ta'ala, nama mereka tetap harum karena yang menjaga mereka Allah Ta'ala. Coba lihat mereka-mereka yang suka menghina-hina Islam di dalam
dunia-dunia atau dalam media sosial itu. Mana mereka sekarang? Tidak ada namanya. Hilang di telan bumi. Nama mereka pudar. Karena mereka salah cari musuh. Musuh mereka Allah Ta'ala. Dikira agama ini manusia yang menolong. Bukan, Allah yang menolong agama ini. Andai kata tidak ada manusia yang menolong agama ini, Allah Ta'ala yang akan menolong agama ini. Dan Allah punya cara yang sangat banyak untuk menolong agamanya. Maka ikhlas itu sangat dibutuhkan. Penting keikhlasan itu di dalam setiap perbuatan kita. Dalam ngaji, dalam bekerja, dalam berdakwah terutama. Dan antum tanya, orang-orang, para da'i-da'i yang berdakwah di jalan Allah Ta'ala dengan ikhlas itu, apa sih yang mereka harapkan? Mereka berharap dengan berdakwah dengan ikhlas itu supaya cepat masuk surga. Antum kalau tanya saya, kenapa Ustaz berdakwah? Saya ingin cepat masuk surga. Karena di antara cara cepat masuk surga dengan berdakwah. Supaya cepat masuk surga. Dan bagaimana kita mengajak yang lainnya juga supaya cepat masuk surga. Apa jenengan mau berdiri lama di pada mahsyar itu? Ya janganlah, cepat masuk surga gitu loh. Dan itu didapatkan dengan cara berilmu, punya ilmu. Makanya jangan nodai dan kotori ilmu yang sangat luar biasa ini dengan niat-niatan duniawi yang tidak akan pernah mendatangkan kebaikan kepada kita. Demi Allah, tidak akan pernah mendatangkan kebaikan kepada kita. Ya. Nah, jadi banyak cara yang menjadikan mereka itu lalai atau bermegah-megahan. Wa bikulli ma yumkinu an yaqa'a fihi tafakhur. Intinya segala hal yang bisa menjadikan mereka itu berbangga-bangga. Apa hal yang bisa mereka jadikan sebagai alat untuk berbangga-bangga? Itu hukum asalnya dilarang untuk kita perbanyak. Ada orang beli motor banyak-banyak, tujuannya apa? Kalau showroom sih masih mendingan. Ini enggak, supaya dikatakan punya banyak motor, bangga-bangga. Beli mobil banyak-banyak. Kemudian buat video, ayo kita ikut lihat garasi saya ada berapa mobilnya. Dilihat ada mobil 98, 99, 9, kemudian 2000, mulai sampai 2023 tahun mobilnya. Terus ditanya ini berapa harganya? Ya paling cuma 6 miliar, paling 6 miliar. Paling katanya. Paling 6 miliar, itu semua hisab dari kiamat itu. Beli mobil mahal-mahal yang cuma naik bisa 2 orang tok. Tidak sesuai dengan konsep orang Indonesia. Orang Indonesia itu senang mobil yang banyak isinya. Banyak isinya. Kalau bisa muat satu RT dibeli itu. Masalahnya nggak bisa aja. Bus yang 1 RT itu. Beli mobil banyak-banyak, yang dipakai yang itu-itu aja. Terus sisanya dibayarin pajak tiap tahun. Sudah gitu pajaknya kalau dikumpulkan bisa buat haji furoda tiap tahun. Antum kira mobil-mobil mewah itu pajaknya murah tak? Mahal. Terus tujuannya untuk apa? Untuk mereward diri? Tidak. Pasti untuk berbangga-bangga semua itu. Tidak mungkin tidak. Pasti ada rasa bangga dalam dirinya. Kita aja baru punya 1 mobil sudah bangga kan? Apalagi punya banyak mobil. 1 mobilnya kadang-kadang sudah bangga. Baru bisa beli sepeda motor, diberikan nikmat sama Allah beli sepeda motor cash, bukan kredit loh ini. Kita omongin 1 RT, cash ini. Ini cash ini. Kita ngomong begitu. Apalagi kita punya mobil banyak, punya kendaraan banyak, subhanallah. Makanya segala hal yang bisa menjadikan kita berbangga-bangga itu dilarang di dalam agama kita. Wa yadullu lidzalika qaulu sahibil jannati li sahibiha. Dan hal itu telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-34. Apa kata Allah? Ana aktsaru minka malan wa wazzu nafara. Sesungguhnya aku itu adalah yang paling banyak harta darimu dan yang paling mulia dari dirimu kedudukannya. Ya. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, dan paling mulia. Inilah kondisi orang-orang yang dia suka memperbanyak harta-harta dunia. Maka memperbanyak harta duniawi ini
termasuk perkara yang tidak diperbolehkan, karena itu dapat membawa kita kepada berbangga-bangga. Sementara berbangga-bangga itu perkara yang tidak diperbolehkan dalam urusan agama kita. Taib. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke dalam kuburan mereka. Apa maksudnya? Yakni ila an zurtum al maqabir, yakni ila an muttum, sampai kalian mati, ajal sudah dekat, kalian lupa untuk beribadah kepada Allah. Kan banyak yang seperti itu. Orang kalau sudah mau mati itu, sampai mau mati aja sampai lupa ibadah sama Allah, lupa mempersiapkan dirinya. Sudah sakaratul maut baru dia pikir, kenapa dulu saya ada ibadah lah, terus kemarin-kemarin kemana aja, sibuk cari dunia. Makanya kata Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan begini, manusia itu ada dua kondisi yang dia itu lupa kalau dirinya sudah tua. Kalau kedua kondisi ini ada pada diri manusia, maka dijamin orang tersebut pasti lupa dirinya kalau sudah tua. Yang pertama, ketika dia itu disibukkan dengan mengumpulkan harta. Orang kalau sudah sibuk mengumpulkan harta, dia tidak peduli usianya berapapun, dia akan semangat untuk mencari harta. Kadang-kadang ada orang yang diuji sama Allah, justru Allah mulai membuka urusan dunianya ketika dia sudah mulai tua. Dan di situ ujian terberat dia. Apakah dia akan memilih untuk mempersiapkan negeri akhirat ataukah tetap sibuk dengan urusan dunianya. Sedangkan yang kedua, panjang angan-angan. Makanya angan-angan itu nggak usah terlalu panjang-panjang, pendek-pendek aja lah. Pengen punya angan-angan, oh saya pengen punya 100 cabang perusahaan di seluruh Indonesia. Akhirnya untuk mencapai target 100 cabang, dia berpikir siang malam sampai lupa berzikir kepada Allah. Ya, datangkan ahli ini, ahli pemasaran, datangkan ahli ini, didatangkan rapat sampai dari jam habis isya sampai menjelang subuh. Bayangkan rapat segitunya capeknya. Lalu mereka mengatakan, semoga lelah kita ini berbuah hasil yang terbaik. Saya belum pernah dengar orang seperti itu ngomong, tetapi dalam rangka dia itu menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Ta'ala. Berbeda dengan sahabat di zaman dulu. Kita ini berbeda dengan sahabat di zaman dulu. Saya tidak katakan, termasuk diri saya pribadi, semua orang lah, kita nih yang ada di sini, kita berbeda dengan sahabat di zaman Nabi SAW. Lihat Ummu Darda, ketika ditanya sama Salman, Ummu Darda, oh kamu itu kelihatannya tidak pernah ngurus diri, penampilanmu kok kayaknya semberawut gitu loh. Maka Ummu Darda bilang, tanyalah saudaramu Abu Darda, kayaknya Abu Darda itu orang yang tidak suka sama dunia. Istri terlihat cantik pun dia tidak tertarik katanya. Jadi buat apa saya dandan? Kalau saya dandan pun dia tidak tertarik dengan saya. Karena kerjaannya Abu Darda, habis isya itu disuruh tidur istrinya, kemudian dia sholat sampai menjelang subuh. Itu kerjaannya Abu Darda. Nah kita enggak, habis isya itu lanjut rapat sampai menjelang subuh. Kerjaan kita gitu. Apalagi kalau sudah akhir tahun tutup buku, itu ngauditnya tuh luar biasa. Itu nota-nota setahun itu jangan sampai hilang itu. Kalau hilang berat ini pertanggungjawabannya, ini bisa pengadilan. Kita lebih takut sama pengadilan dunia daripada pengadilan Allah. Lebih takut sama pengadilan dunia, lebih khawatir kalau dijatuhi hukuman dunia daripada dijatuhi hukuman Allah Ta'ala. Kita dijatuhi hukuman dunia, kita masih bisa ibadah sama Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah dijatuhi hukuman di hari kiamat, apa yang kita bisa dapatkan? Orang lihat makan nikmat, makan buah-buahan di surga, kita dikasih buah yang berduri dan air yang sangat panas. Tidak mengenyangkan, tidak menghilangkan rasa lapar. Dan penyesalan pada waktu itu tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya untuk menyesal pada waktu itu? Sementara di dunia kita sibuk untuk urusan-urusan duniawi kita semata. Sekali lagi kita katakan ya, Allah tidak pernah melarang antum untuk mencari dunia, nggak pernah. Ya, Allah tidak pernah melarang kita untuk mencari dunia. Tidak pernah. Bahkan Allah Ta'ala menegur kita
dengan mengatakan wabtaghi fima ataqallah wad darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hei manusia, carilah kehidupan akhirat kalian, sibuklah dengan kehidupan akhirat. Cuma jangan terlalu sibuk banget sampai kalian melupakan urusan dunia. Ambil bagian kalian dari dunia. Kalian punya istri, kalian punya anak yang butuh untuk kalian berikan nafkah. Tapi jangan sampai dunia itu menjadikan kalian lalai dari beribadah. Itu yang dilarang sama Allah. Lalai beribadah sehingga kita sibuk dengan urusan dunia, itu yang dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai kondisi seperti ini nih, sampai sudah mau mati tak sadar-sadar juga. Padahal ya, peringatan demi peringatan Allah kirimkan kepada kita. Pertama dikirimkan uban kepada kita supaya kita sadar. Ya, lupa. Gimana ndak lupa? Ubannya dicabut. Padahal uban itu sebagai peringatan, ini sebagai warning dari Allah Ta'ala. Kalau kita sudah harus siap-siapkan diri kita untuk kita menghadapi kematian. Karena kematian itu tidak akan menunggu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ceritanya orang mau dicabut nyawanya, kemudian malaikat maut kirim pesan cinta. Assalamualaikum bro, siap tadi cabut. Kamu ya. Tidak ada seperti itu. Maka kita yang lalai-lalai ini, ayolah kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ya, kita kembali kepada Allah agar Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang akan mendapatkan akhir yang terbaik dari kehidupan kita. Baik, kemudian Allah berfirman setelah itu, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ya, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahuinya. Kemudian sekali-kali tidak, kamu pasti kelak akan mengetahuinya. Allah mengulangi ucapan ini sebanyak berapa kali? 2 kali. Ya. Apa maksudnya dari ucapan ini? Bahwasanya Allah ingin menegaskan apa yang kalian lakukan pada ayat pertama dan kedua itu, kelak akibatnya di hari kiamat kalian akan melihat. Akibat kelalaian kalian itu menjadikan kalian akan menyesal nanti di hari kiamat. Kalau sudah menyesal di hari kiamat, tidak ada manfaatnya. Sementara kita disuruh banyak-banyak menyesal itu selama di dunia, bukan ketika sudah di hari kiamat. Menyesal itu di dunia. Karena kalau orang menyesal di dunia, dia masih bisa memperbaiki dirinya. Tapi penyesalan di hari kiamat, kita tidak bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki diri kita. Jadilah penyesalan tersebut penyesalan yang sia-sia. Oleh karenanya pernah diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam Muslim dalam Kitabuz Zuhud war Riqaq, Kitabuz Zuhud, di mana Nabi SAW pernah bersabda, yaqul ibnu Adam, Ibnu Adam pernah mengatakan, mali wa mali, hartaku dan hartaku, kata anak Adam ini. Hartaku dan hartaku. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, walaisa laka min malik, sesungguhnya bagianmu dari harta itu illa ma akalta, apa yang telah engkau makan, fa'afnaita, kemudian dia telah berubah menjadi kotoran. Wa mal aulabista fa'ablaita, kemudian engkau pakai berupa pakaian, lalu dia rusak, engkau buang. Au tasaddaqta bihi, ya, atau perkara yang kamu sedekahkan, fa'amdoita, dan itulah yang akan menemanimu. Jadi dari hadis ini kita bisa tahu bagian kita dari harta itu hanya berapa bagian? 3. Yang pertama yang kita makan kemudian jadi kotoran. Yang kedua apa yang kita pakai dari pakaian kemudian dia rusak. Dan kedua perkara ini di mana tempatnya? Di dunia. Sedangkan hanya 1 bagian yang tersisa dari kita, yaitu apa yang sudah kita sedekahkan. Terus perkara yang tidak kita sedekahkan dan kita tidak infakkan, kemana larinya? Jadi harta warisan bagi ahli waris. Dan itu pun kalau anggota keluarga kita ingat untuk mereka itu bersedekah atas nama
kita. Kalau nggak ingat, sudah. Apa yang sudah kita sedekahkan itu yang menjadi bagian kita. Makanya rugi orang-orang yang punya banyak tapi dia tidak bisa memanfaatkan sebanyak-banyaknya. Makanya dalam Sahih Bukhari itu Nabi pernah bersabda, "Innal aktsarin umul mukillun." Sesungguhnya ada orang-orang yang selama di dunia dia memperbanyak harta, pada hakikatnya di hari kiamat dia justru menjadi orang yang melarat. Kalau saya sering istilahkan begini, di dunia itu ada 2 golongan, atau ada 3 golongan lah kalau kita mau tambah. Ada orang yang 3 atau 4 lah, tapi biasanya para ulama menyebutkan 2 secara umum itu. Yang pertama, ada orang yang dia itu sugih tapi melarat. Dan yang kedua, ada orang yang melarat tapi sugih. Nah, dijelaskan oleh para ulama, apa maksudnya orang yang sugih tapi melarat? Itulah kondisi orang yang di dunia punya banyak harta tapi dia pelit, kikir, bakhil, nggak mau berinfak, nggak mau sedekah. Sampai di hari kiamat dia tidak memiliki bagian dari hartanya. Dia nggak punya bagian apa-apa. Jadilah dia orang yang melarat di hari kiamat. Sedangkan orang yang kedua, dia nggak punya banyak harta, sedikit hartanya, tapi dia dermawan, suka membantu, suka bersedekah, suka berinfak, dia mengeluarkan di jalan Allah. Nah, orang ini padahal dengan keterbatasannya dia selalu mengeluarkan di jalan Allah. Di hari kiamat justru dia menjadi orang yang sugih. Bukan sugih dari sisi harta, tetapi sugih dari sisi pahala. Karena dia dapat ganjaran di hari kiamat. Dikatakan di sini, wal baqi, adapun yang tersisa dari harta tersebut, tarikuhu li ghairik, yang mana dia akan meninggalkanmu dan dia akan pergi kepada selainmu. Wa hadza huwal haq, inilah kondisi yang hak yang kita dapati. Dia akan menjadi bagian dari ahli waris kita. Amwalun allati baina aidina, yaitu harta-harta yang ada di tangan kita sekarang. Imma an nakulahu fatafna, bisa jadi kita makan kemudian dia sudah habis. Wa imma an nalbasaha fatubla, kemudian bisa jadi apa yang kita pakai kemudian dia sudah usang. Wa imma an natasaddaqa biha fanamdiha, atau bisa jadi apa yang kita infakkan dan sedekahkan dan kita akan berjalan bersama dia untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ketiga kondisi ini kita punya bagian yang paling akhir, apa yang kita sedekahkan, ya. Maka jangan sampai nanti kita di hari kiamat kita menyesal dengan kondisi ini. Sudah di hari kiamat baru menyesal, kenapa dulu di dunia saya tidak berinfak, tidak bersedekah dengan sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang lain menceritakan kepada kita tentang di antara penyesalan kebanyakan manusia itu ketika mereka punya harta tidak bisa diinfakkan, lalu mereka minta kepada Allah agar Allah Ta'ala mengembalikan mereka ke dunia supaya mereka bisa bersedekah atau berinfak. Contoh dalam surat Al-Munafikun, ya, surat Munafikun ya, dalam surat Al-Munafikun pada ayat yang ke-14 kalau tidak salah itu. Dalam surat Al-Munafikun ayat 14 sih, ayat 10. Ayat yang ke-10 Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Perhatikan kata orang ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu, dan infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian dari harta-harta ini sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Loh Ustaz, kenapa disuruh sebelum meninggal? Iya, karena kalau sudah meninggal tidak bisa lagi berinfak. Karena kalau orang sudah meninggal maka seluruh amal ibadahnya terputus, kecuali ibadah-ibadah yang masih bisa bersambung pahalanya. Dan salah satu ibadah yang bersambung pahalanya itu adalah berupa harta, sedekah jariah, ya. Dan sebagian besar para ulama ketika menjelaskan tentang sedekah jariah itu, mereka sangat condong kepada wakaf. Jadi sedekah jariah yang dimaksud dalam hadis tadi
itu mereka lebih memilih pendapat wakaf, karena wakaf ini manfaatnya lebih besar. Ya, lebih besar. Makanya para sahabat dan juga kebiasaan orang-orang Arab itu, mereka itu senang wakaf. Makanya kan ada wakaf Quran, wakaf masjid, wakaf tanah, wakaf ini, wakaf itu, segala macam. Karena wakaf itu lebih banyak manfaatnya. Ya, lebih banyak manfaatnya. Sebelum salah seorang di antara kalian didatangi oleh kematian, oleh ajalnya, fayaqul, barulah dia mengatakan di situ, Rabbi laula akhartani, wahai Rabbku, sekiranya engkau menunda ajalku ila ajalin qarib, ya ditunda sedikit aja, fa asaddaqa wa akum minas solihin, aku pingin bersedekah agar aku termasuk orang-orang soleh. Ya, orang-orang dia pingin masuk ke dalam kategori orang-orang soleh. Nah, dari sini kita tahu salah satu sifat orang soleh itu adalah memperbanyak sedekah. Jadi kalau pingin menjadi predikat orang soleh, ibu-ibu, maka perbanyaklah kita mengeluarkan sedekah. Dan sedekah yang terbaik kata para istri adalah sedekah suami kepada istrinya. Betul ibu-ibu? Tapi jangan buat suami tidak berinfak juga kepada yang lainnya. Nanti suaminya diprovokasi, mas. Sedekah terbaik itu kepada istri, kepada orang tua nggak usah, lu. Ya, bahaya ini. Kalau ada istri seperti itu menjadikan Anda tidak bisa bersedekah kepada orang tua Anda, maka bisa jadi malam-malam nanti harus diruqyah itu. Ya, ini repot. Makanya para istri ya, tolong jangan menjadi batu sandungan atau batu penghalang suami berbakti kepada orang tua. Ketika jenengan memotivasi suami berbakti kepada orang tua, kelak anaknya panjenengan akan demikian. Paham? Ya. Pingin anaknya berbakti sama kita, sementara kita tidak pernah motivasi suami kita berbakti sama orang tuanya. Ini repot. Karena ada kaidah dalam agama kita itu al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, balasan sesuai dengan perbuatannya. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau perbuat, seperti itu yang engkau akan dapat. Kalau kata orang Arab, man yazra yahsud, barang siapa yang menanam dia yang akan menuai. Ya. Nah, ini diperhatikan ini ibu-ibu. Saya tekankan ibu-ibu karena kebanyakan ibu-ibu yang seperti ini. Ya, jadi saya tekankan ibu-ibu karena banyak ibu-ibu yang seperti ini. Paham ibu-ibu? Baik, kita lanjutkan. Jadi kelak kita akan melihat dampak dari perbuatan kita yang kita sibuk dengan urusan dunia, menjadikan kita lalai dari beribadah. Di hari kiamat kita akan merasakan hasilnya. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu akan mengetahui dengan ilmu yang pasti
Apa maksudnya? Yakni haqqan law ta'lamuna ilmal yakin la araftum annakum fi dhalal. Kalau sekiranya kalian benar-benar punya ilmu, maka kalian akan sadar perbuatan kalian bermegah-megahan itu pada hakikatnya satu kesesatan. Karena banyak orang yang tidak ngerti bermegah-megahan itu perkara yang dilarang, makanya banyak yang terjatuh karena jahil. Kalau kita punya ilmu agama, kita tahu bahwasanya bermegah-megahan itu perkara yang dilarang, kita tidak akan mau melakukannya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita di antara tanda-tanda hari kiamat. Apa kata Nabi dalam hadis Jibril? Wa antarul hufatal uratar ri'a asyaiyata tawaluna fil bunyan. Kalian akan melihat ya nanti mereka-mereka pengembala kambing, mereka berlomba-lomba untuk bermegah-megahan dalam bangunan-bangunan mereka. Itu tanda-tanda kiamat. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Kita kalau mengerti dengan ilmu yang pasti, kita tidak akan mau seperti itu. Karena itu perkara yang dilarang dalam syariat kita. Tapi apa kata saya di sini? Walakinnakum la ta'lamuna ilmal yakin. Tapi kalian tidak tahu karena kalian jahil. Li'annakum ghafilun, dan kalian pun lalai. Lahun, lalai dan dilalaikan. Fi hadhihi dunya, oleh dunia ini. Dunia ini hijau jemaah. Dunia ini manis, lebih manis daripada gula, lebih manis daripada madu. Ini dunia menjadikan orang itu lalai, menjadikan orang itu terkena diabetes. Cuma dia tidak sadar kalau dirinya sudah terkena penyakit diabetes itu, karena dia sudah kebanyakan makan dunia yang begitu manis ini. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, inna dunya khulwatun khadiratun. Dunia itu manis, hijau. Kenapa Nabi SAW memperumpamakan dunia itu dengan hijau dan manis? Karena kedua perkara ini menjadikan orang itu terkesima. Kita kalau lihat yang hijau-hijau senang atau tidak? Senang, bangga. Apalagi di Surabaya jarang yang hijau-hijau. Ya. Coba kalau kita pergi ke gunung, lihat yang hijau itu, terkesima, terlena kita dengan hijaunya pemandangan yang disajikan, yang ditampakkan oleh alam. Tidak bosan, tidak berhenti-hentinya kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Itulah dunia. Padahal apa yang Allah siapkan di akhirat itu jauh lebih indah daripada apa yang kita lihat di mana? Di dunia. Cuma itu tadi, karena kita tidak punya ilmu, jadilah kita benar-benar orang yang tertipu dengan dunia ini. Ya. Walau alimtum ilmal yakin la araftum annakum fi dhalalin wa fi khata'in adzim. Kalau sekiranya kalian punya ilmu, niscaya kalian pasti tidak akan terjatuh ke dalam kesesatan, dan kalian akan mengetahui bahwasanya perbuatan kalian itu adalah perbuatan yang salah. Cuma nyatanya kita tidak ngerti, tidak punya ilmu. Jarang ngaji, baca Quran jarang dibaca tafsirnya, sehingga kita pun menjadi lalai dengan urusan dunia kita. Sekali lagi kita katakan, dunia itu melalaikan, dunia itu hijau, dunia itu manis dengan segala pernak-perniknya. Ya. Lalai kita, melalaikan. Ya. Coba lihat Nabi Sulaiman. Ketika kudanya menjadikan dia lalai beribadah kepada Allah, disembelih kudanya. Kita pernah tidak ketika kita dilalaikan dengan satu barang, kemudian kita buang barang itu? Tidak ada, karena kita pasti emankan barang itu. Eman Ustaz, tak, ya beli mahal-mahal, mau usah dibuang Ustaz. Nabi Sulaiman, ya, dia menyembelih kudanya, kemudian Allah mengganti kudanya dengan awan, sebagai bentuk penghargaan kepada Nabi Sulaiman, karena dia meninggalkan sebab yang melalaikan dia. Jadi sebenarnya urusan dunia itu mubah-mubah saja selama tidak menjadikan antum lalai, nggak ada masalah. Antum silakan punya urusan dunia selagi itu kebutuhan, selagi tidak melalaikan antum. Misalkan antum ingin punya burung, nggak apa-apa punya burung, perhatikan makannya, dan jangan sampai main burung 3 jam sanggup, tapi sholat 5 menit nggak sanggup. Giliran main burung, diajar burungnya itu kuk, ya gitu kan, sambil disemprot-semprot.
Ya. Betul tidak? Ya. Atau ternak ayam, ternak apalah, jangan sampai menjadikan kita lalai. Nah, ini dia jemaah. Ya, jadi tidak ada masalah secara hukum asal itu, nggak ada masalah. Selama tidak menjadikan kita apa? Lalai. Kemudian Allah berfirman setelah itu di ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim, niscaya benar-benar kalian akan melihat neraka jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin, dan kalian benar-benar akan melihat neraka jahim itu dengan mata kepala kalian sendiri. Gimana enggak melihat dengan mata kepala sendiri? Dia dimasukkan ke dalam neraka jahim itu. Dimasukkan, diazab oleh Allah Ta'ala. Karena perbuatannya tadi lalai, kemudian dijadikan sibuk dengan urusan dunia, sehingga dia merasakan neraka yang selama ini dikabarkan oleh Allah, kemudian menjadikan dia tidak perhatian, menjadikan dia biasa-biasa saja menyikapi neraka. Kalau sudah masuk ke dalam api neraka baru tahu rasa. Ya, dan itu kita akan melihat dengan mata kepala sendiri, dan kita akan merasakan semua itu. Dan sudah disebutkan oleh Nabi SAW bagaimana panasnya api neraka itu sampai masuk ke relung hati kita, membakar kulit. Ketika kulit itu pun terkelupas, Allah akan datangkan kulit yang baru supaya kita merasakan azab itu berulang-ulang. Kalau di dunia, kadang kalau orang sudah kena luka bakar itu, dia sangat sulit untuk mendapatkan kulit yang semula, kan? Sulit. Tapi kalau di akhirat seperti semula kulitnya, kembali lagi seperti semula, tapi dirasakan lagi azabnya seperti semula. Setiap hari seperti itu, tidak pernah bosan malaikat. Jadi nggak ada ceritanya malaikat itu pray gara-gara ngadap orang. Bosan aku ngadap kok terus. Ya kita libur dulu lah, rese lah. Oh, malaikat nggak ada seperti itu. Iya. Nggak ada. Apalagi mau jual es krim di dalam neraka nggak bisa. Orang itu dengan sombongnya bilang saya mau jual es krim saja, katanya. Saya mau party di dalam api neraka. Iya, besok lihat aja party beneran nggak? Iya. Orang-orang seperti ini tuh orang-orang yang sombong dengan ucapannya. Dia tidak mengambil pelajaran dari kisah orang-orang dulu yang Allah ceritakan. Bagaimana Abraha dengan kesombongannya, ka'asfim ma'kul, menjadikan Abraha itu seperti daun yang dimakan oleh ulat. Nah, sadar dengan kondisi seperti itu. Harusnya kita tuh mengambil pelajaran dari semua itu, jemaah, sehingga menjadikan kita lebih takut kepada Allah Ta'ala. Malah ini gak ada takut-takutnya sama Allah. Bahkan Allah ditantang, dijadikan bahan bercandaan, dijadikan sebagai bahan untuk olok-olokan. Ingat, wa makaru wa makarullah, jangan pernah merasa aman dari tipu daya dan makar-makar Allah. Allah tidak tidur. Bisa jadi dalam kondisi kita tidur, Allah Ta'ala menurunkan azabnya kepada kita. Apa yang bisa kita lakukan? Antum melihat satu kaum yang diazab di malam hari ketika mereka tidur. Apa yang mereka bisa lakukan? Tidak bisa ngapa-ngapain. Terlunta-lunta mereka, terpontang-panting mereka. Mereka sombong dengan ucapan-ucapan mereka. Kita sedang berhadapan dengan zat yang maha besar, zat yang memiliki alam semesta. Jangan macam-macam. Kita sendiri adalah merupakan ciptaannya. Jangan kita sombong di hadapan Allah. Ini perlu diperhatikan, jemaah, supaya kita termasuk orang-orang yang senantiasa tunduk kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa kata Allah di ayat yang terakhir? Summa la tus'alunna yawma idzin anin. Nanti di hari kiamat kita akan ditanya tentang kenikmatan yang sudah kita kumpulkan. Ditanya satu-satu. Makanya kalau orang tidak menghabiskan nikmat itu pada kebaikan, dia akan lama ditanyanya. Tetapi kalau dia menghabiskan nikmat itu pada kebaikan, bisa jadi itu sebab dia diangkat derajatnya di dalam surga. Maka bijaklah Anda dalam menggunakan nikmat Allah, termasuk nikmat harta. Ya, bijak dalam kita menggunakan nikmat harta ini. Ya, jangan sampai kita menggunakan nikmat ini serampangan, tapi gunakanlah nikmat ini pada perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah jamaah sekalian
ya tafsir dari surat At-Takatsur, yang inti dari surat ini memperingatkan kepada kita tentang satu sifat yang sangat buruk, yaitu kita bermegah-megahan menjadikan kita lalai dari beribadah kepada Allah Ta'ala, yang mana semua itu dampaknya akan kita rasakan nanti di hari kiamat. Taib, sampai di sini yang bisa kita ambil. Ada yang mau bertanya, kami persilahkan.